Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rizky. Di pembahasan kali ini saya akan membahas terkait mikrotik akses. Di mikrotik akses terdapat beberapa materi, yaitu metode akses router OS, kemudian router boot with Winbox, kemudian menu hostname dan IP address pada Winbox, kemudian ada pengenalan tampilan mikrotik di Winbox, kemudian ada akses router virtual VNet Lab dengan Winbox, kemudian ada WebPIC, ada QuickSet, kemudian ada Telnet dan SSH, dan yang terakhir ada konsep serial konsole. Di sini langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Di pembahasan yang pertama ini ada metode akses mikrotik router OS. Nah, akses mikrotik router OS bisa menggunakan via keyboard, serial konsole, remote server Telnet atau SSH. Kemudian bisa menggunakan Winbox, FTP, API, QuickSet atau WebPIC. Kemudian bisa menggunakan Max Telnet, bisa menggunakan lokal Winbox terminal menu, dan yang terakhir bisa menggunakan mikrotik app ya teman-teman. Lanjut, di sini ada akses router boot with Winbox. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router mikrotik dalam menggunakan Winbox ya teman-teman. Untuk aplikasi Winbox sendiri yaitu available on Windows. Nah, untuk terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga ya teman-teman. Nah, untuk menghubungkan mikrotik dengan laptop itu bisa menggunakan kabel UTP atau kabelan ya teman-teman. Nah, available access bisa menggunakan MAC address maupun IP address untuk loginnya ya teman-teman. Nah, untuk usernya yaitu admin, kemudian passwordnya yaitu kosongkan saja. Berhubung saya tidak mempunyai perangkat mikrotik, jadi nanti saya akan mengkonfigurasikan menggunakan VNet Lab ya teman-teman. Kita lanjut. Di sini akses router boot with Winbox. Nah, nanti saya akan login menggunakan MAC address dulu ya teman-teman, kemudian nanti menggunakan IP address. Nanti saya akan pengenalan hostname dan IP address. Langsung saja di sini saya sudah menyiapkan teman-teman. Kita bisa cek saja di Winbox. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kita login menggunakan MAC address dulu. Di sini teman-teman bisa langsung connect aja. Kalau sudah masuk, teman-teman bisa next saja. Nah, di sini saya akan mengganti nama yang ini teman-teman. Untuk penggantian nama, teman-teman bisa klik ke sistem, kemudian ke identity. Nah, di sini teman-teman bisa rubah sesuai selera teman-teman. Misal di sini saya akan merubah RP, kemudian teman-teman klik apply, kemudian oke. Nah, di sini sudah terganti ya teman-teman. Nah, untuk menambahkan IP address-nya, teman-teman bisa klik IP, kemudian address. Nah, di sini sudah ada ini IP address secara dinamiknya teman-teman. Di sini akan saya akan menambahkan IP address lagi. Teman-teman bisa ketik saja
Nah, kita ganti ethernya ke ether 2 teman-teman. Kemudian teman-teman bisa apply, terus oke. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada tampilan mikrotik pada Winbox. Nah, untuk di atas ini, di sini adalah user login, IP address ataupun MAC addressnya teman-teman, kemudian hostname-nya, kemudian versi router OS-nya teman-teman, kemudian hardware tipe dan arsitektur. Nah, di sini adalah Undo atau Reader teman-teman. Kemudian di sini adalah dashboard item. Yang abu ini merupakan area kerjanya teman-teman. Kemudian yang di sini merupakan menu yang terdapat pada Winbox. Di sini kita bahas satu persatu. Nah, di sini ada menu quickset. Menu ini merupakan menu untuk mengkonfigurasi cepat ya teman-teman. Kemudian ada menu Chapsman. Menu ini digunakan untuk controller. Jika di sebuah perusahaan terdapat 100 akses poin, maka bagaimana dikontrol dengan satu mikrotik. Kemudian ada interface. Menu ini merupakan gerbang keluar atau masuk pada mikrotik ya teman-teman. Kemudian di sini ada Bright. Menu Bright merupakan menu untuk menghubungkan dua segmen network terpisah secara bersama-sama dalam suatu protokol. Kemudian ada menu PPP, point to point protokol. Menu ini merupakan paket yang membuat protokol PPP ya teman-teman. Kemudian ada menu mesh. Menu mesh ini merupakan untuk mengimplementasikan teman-teman. Kemudian di sini ada menu IP, digunakan untuk pengaturan IP yang terdiri dari IP address, DHCP, DNS, firewall, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada MPLS, multi protokol label switching. Menu ini merupakan menu yang menggabungkan kemampuan manajemen switching yang ada dalam teknologi. Kemudian ada routing. Pada menu ini kita dapat melakukan berbagai routing yang ada dan juga fitur-fitur routing yaitu BFP, BGP, filters, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada menu sistem. Pada menu sistem ini terdapat banyak menu yang dapat kita lakukan yang berhubungan dengan mikrotik ini sendiri ya teman-teman. Sini banyak sekali menu-menunya. Kemudian di sini ada menu ini. Ini adalah menu di mana kita dapat melakukan limit koneksi pada suatu jaringan baik berdasarkan source address maupun paket yang telah di-mark atau ditandai dari manager. Nah, kemudian ada files. Menu ini digunakan untuk kita menyimpan file dalam operasi sistem mikrotik ya teman-teman, seperti file HTML, pack hotspot, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada menu log. Menu ini kita dapat melihat informasi log-log yang terjadi
baik dan informasi-informasi bantuan di saat troubleshoot ya teman-teman. Kemudian ada menu tools, ini berfungsi sebagai root dari beberapa tools yang dapat kita fungsikan yang ada pada operating system mikrotik ya teman-teman. Kemudian di sini ada Dude ini merupakan untuk membawa kita ke link manual penggunaan operating system mikrotik ya teman-teman. Nah, di sini terdapat radius. Untuk radius sendiri ini berfungsi saat kita membuat sistem hotspot pada mesin mikrotik kita dan kita ingin sistem hotspot tersebut terkoneksi dengan baik ke server radius terpisah, maka kita config-nya dari menu radius ini. Kemudian di sini ada new terminal. Menu ini berfungsi sebagai konsole pada OS mikrotik, dalam arti text mode sama halnya dengan Linux operating system yang berbasis server mode text. Di sini ada make support trip. Menu ini berfungsi untuk membuat sebuah backup dari operating system mikrotik, kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, kemudian ada new inbox. Ini berfungsi untuk membawa kita ke link manual penggunaan operating system mikrotik. Kemudian ada menu exit. Ini untuk menutup winbox interface pada operating system mikrotik yang diakses melalui aplikasi winbox teman-teman. Lanjut, akses virtual router mikrotik PNetLab with winbox. Nah, PNetLab yaitu lab alat emulator jaringan paket. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasikan akses virtual router mikrotik PNetLab with winbox. Langsung saja kita masuk sini ya teman-teman. Nah, untuk ini saya hapus dulu. Sini kita menambahkan mikrotik router OS. Setelah ini tambahkan network. Sini kita login menggunakan username admin, kemudian passwordnya kosong. Sini klik N saja.
kemudian kita berikan IP address print. Nah, kita cek menggunakan inbox. Kita aja. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, kita login menggunakan IP address saja. Nah, jadi ini teman-teman, ini merupakan akses virtual router MikroTik VNetLab menggunakan Winbox. Kemudian mengakses router board with Webpick. Webpick ini diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 ya teman-teman, dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Nah, Webpick ini sudah support IP versi 4 dan versi 6. Kemudian Webpick juga sudah support HTTP dan HTTPS. Nah, Webpick juga adalah alat sebagai alternatif Winbox ya teman-teman. Semisal teman-teman tidak mempunyai Winbox, teman-teman bisa menggunakan Webpick ini. Nah, untuk akses router board via Webpick bisa dengan mengetikkan IP router pada browser HTTP, kemudian IP routernya. Sini saya contohkan, kita lihat dulu untuk IP address-nya berapa ya teman-teman. Masuk IP address-nya 48.146. Sini 192 Nah, kita sudah login teman-teman. Nah, inilah Webpick ya teman-teman. Ini menunya hampir sama dengan Winbox ya teman-teman. Ada Bright, ada Mesh, ada IP address. Ini terbilang sama menunya bersama Winbox ya teman-teman. Selanjutnya ada QuickSet. Nah, QuickSet ini merupakan konfigurasi cepat teman-teman. QuickSet yaitu settingan dasar router dalam suatu tampilan. Nah, QuickSet juga dapat diakses melalui Winbox atau Webpick. Nah, untuk QuickSet ini berhubung tidak dapat bisa kita contohkan ya teman-teman, karena QuickSet ini hanya berada pada MikroTik yang mempunyai wireless ya teman-teman. Di sini kan kita menggunakan konfigurasi VNetLab, jadi tidak bisa ya teman-teman, tapi tidak apa-apalah. Selanjutnya ada remote akses telnet dan SSH. Akses telnet dan SSH merupakan based on terminal ya teman-teman. Kemudian command line interface. Akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsole, neo terminal yaitu Winbox, dan terminal yaitu Webpick. Nah, remote access telnet dan SSH ini digunakan untuk mengrunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Jadi jika bandwidthnya terbatas, kita bisa mengrutinya menggunakan telnet dan SSH ya teman-teman. Nah, untuk mengakses uap router via remote SSH atau telnet, maka kita bisa menggunakan aplikasi seperti PuTTY, WinSCP, dan lain sebagainya.
Nah, untuk Telnet dan SSA saya akan mengkonfigurasikan menggunakan aplikasi putih saja teman-teman. Sini kita putih, ini kita klik IP address-nya teman-teman. 102.1.1.1.6. Kemudian kita bisa open. Sini kita cek aja. Nah, untuk loginnya sama, itu admin, kemudian sini kita sudah login ya teman-teman. Sini kita bisa mengrunning script. Sini misalnya kita masuk ke menu tool, bukan tool aja teman-teman, itu kita bisa print. Nah, sini sudah masuk ya teman-teman. Nah, ini menggunakan remote access Telnet dan SSA. Ini saya menggunakan putih ya teman-teman. Nah, selanjutnya cara menggunakan serial konsole. Pertama, masuk ke terminal seperti putih, kemudian pilih connection tipe serial dan sesuaikan serial LIN atau COM yang dapat dilihat pada device manager. Lalu speed baud rate 11.5200 khusus perangkat mikrotik. Nah, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Sampai bertemu lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.